Hah? Musik. Lagunya Mas, kecilin dikit. Mas, lagunya dikecilin, Mas. Lagu musiknya musik. Dimatiin aja Mas. Bentar, gue cek dulu. Cek. Cantolin. Belum. Cantolin nggak? Sabar. Oke, Rom. Seperti apa sih akhirnya? Iya, ini kalau misalnya, ya ini kan album ke-18 ya. Sebenarnya kalau misalnya dihitung itu menurut perhitungan saya ya, kalau 18 album di 40 tahun tuh kayaknya di bawah target. Karena kalau setiap 2 tahun rilis album, harusnya kan 20 album ya, tapi ini baru 18. Tapi karena ada 8 tahun yang saya lewati tanpa mengeluarkan album, jadi 18, tapi nggak apa-apa. Dalam kurun waktu 8 tahun walaupun tidak mengeluarkan album, tapi saya juga mengeluarkan banyak single. Kalau itu mungkin bisa 2 album. Tapi ya untuk album yang baru ini yang judulnya 40 sesuai dengan judulnya, itu adalah artinya saya berada di musik Indonesia selama 40 tahun, dan saya rasa bukan hal yang muluk-muluk kalau saya punya album di usia karir saya ini. Ada yang bilang, ada teman-teman yang bilang, aduh kenapa nggak bikin konser, kenapa nggak bikin show gitu. Itu bisa kita lakukan ya kan. Saya pernah bikin konser 2 kali, konser besar gitu. Album buat saya penting. Apalagi sekarang bisa kita nikmati untuk fisiknya gitu kan ya. Kayak nostalgia ke zaman dulu, kalau kita keluarin album kan pasti keluarin kaset atau CD gitu yang kita bisa lihat, kita pegang gitu loh, ada sensasinya gitu. Buka albumnya, lihat liriknya, lihat nama-nama penciptanya, siapa aja yang mendukung gitu kan. Jadi seneng banget bisa punya fisik album seperti ini di tengah gempuran streaming dan download. Saya bisa dikatakan kayak ini dari masa juga mengikuti seperti apa sih gitu kan, dari zaman dulu sekarang udah seperti melek digital sendiri. Nah, seperti apa sih sangat jauh berbeda. Zaman dulu sama sekarang tuh ya pasti teknologinya juga sudah berkembang jauh gitu ya, sudah pesat gitu, tidak udah kalau dibandingkan dulu tuh kan kaset gitu, setelah rekaman itu kita harus dulu beberapa lama, bisa sebulan untuk CD itu atau fisik itu ada di tangan kita gitu. Tapi kalau sekarang kan bikin lagu langsung seketika juga bisa kita masukkan ke sosial media, keluarin di DSP, itu bisa dilakukan gitu. Ya sempat merasa wah ini teknologinya sangat cepat sekali gitu kan ya. Jadi saya yang merasa sudah tidak secepat itu menyerap teknologi, beda dengan anak-anak, beda dengan generasi muda sekarang kan. Anak-anak dengan mudanya gampang mempelajari gadget kan. Kalau kita kan, kalau saya juga dulu masih suka belajar. Kalau saya tuh mesti pelan-pelan gitu belajarnya, tapi ya harus dilakukan, karena kalau enggak kita, apalagi saya sebagai seorang penyanyi sekarang bukan lagi seperti zaman dulu yang melepaskan tetek-tetek urusan marketing dan promo itu pada label, tapi sekarang tuh penyanyi harus terlibat langsung untuk mempromosikan karyanya gitu. Kadang-kadang harus bikin challenge, kadang-kadang harus bikin konten yang berhubungan dengan lagu supaya orangnya juga yang mendengarkan juga bisa tertarik gitu kan. Pokoknya sekarang tuh harus muter otak gimana caranya supaya
orang bisa notice atau bisa tahu keberadaan album ini. Karena sekarang tuh banyak sekali penyanyi yang mengeluarkan album tiap minggunya. Di Indonesia sendiri tuh bisa seminggu tuh bisa ribuan yang mengeluarkan album atau single gitu kan. Jadi ya harus pintar-pintar deh. Mbak Titi, 40 tahun melihat suka dukanya gimana sih Mbak Titi? Seperti apa sih tadi outfitnya tadi sebelum merah ya? Apakah memang warna merah ini terinspirasi dengan perayaan Imlek yang sekarang dia akan datang, atau memang ini view dari kami dari kata Desi jadi Ini kebetulan aja karena mau Imlek, tapi sebetulnya kan saya mestinya mengeluarkan album itu tahun lalu. Jadi kalau dibilang bersamaan dengan Imlek enggak, karena 40 itu lambangnya adalah ruby, batu merah delima. Jadi batu merah delima ya tentunya warnanya merah gitu. Jadi saya masukin kotak. benang merahnya adalah warna itu merah gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama Imlek, tapi karena mundur rilis albumnya kebetulan juga berdekatan waktunya dengan Imlek, jadi katanya wah merah-merah ya, jadi kayaknya pas. ini kan kayak lagu tersebut kan awal kolaborasi juga nih dengan anak, mungkin seperti apa sih? Sama sekali ya senang terharu akhirnya bisa duet bersama dia yang tertunda 5 tahun sih, karena sebenarnya saya dulu punya lagu yang diimpulsi juga sama dia, tapi akhirnya terrealisasinya baru sekarang. Memang agak repot karena dia di LA, jadi harus bagi-bagi waktu, harus janjian untuk berdiskusi, bukan karena malam sampai pagi atau di malam sampai, jadi harus janjian dulu untuk ngomongin tentang musiknya yang kebetulan dibikin oleh Andi Wirianto, ngomongin tentang musiknya, ngomongin tentang liriknya, ngomongin tentang sound apa yang ingin didapat, pokoknya segala macam. Jadi ada sedikit kendala di waktu, tapi justru di situ letak serunya gitu. Jadi ya sebenarnya bapak-bapak seorang ibu kan ya, kalau anaknya sukses nyanyi kan keinginannya gimana ya, bisa bilang saya dia tidak semudah itu kan, bukan cuma dia sekarang ya rezekinya berarti dia Harga tampil tetap cantik seperti apa sih? Kan dapat 58. awet muda juga gimana sih? Rahasianya. 58. Gimana sih? Gimana tidak? Tante, Jadi tipsnya apa ya? Kalau saya sih selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya jalani, bersyukur. Nah kalau kita udah bisa melatih untuk selalu merasa bersyukur, pasti akan bahagia gitu. Kalau kita udah bahagia, happy, itu terpancar dari itu. Tapi ya tentunya kan seperti yang kalian tahu, saya juga baru saja melakukan anti-aging surgery tahun lalu kan, jadi udah setahun saya melakukan anti-aging surgery di Korea. Nah, tapi bukan berarti saya tidak merawat. Saya tetap harus dirawat, tetap harus dijaga, apalagi sudah mulai umurnya nggak muda lagi, tetap harus jaga asupan makanannya, minumannya, olahraga, istirahat, dan bersyukur. Jaga pola makanannya gimana sih Tante? Menjaga pola makanannya gimana? Menjaga pola makannya. Gak makan daging kah atau pilih-pilih makanan tertentu? Apakah sayur? Daging tidak terlalu tiap hari gitu kan, karena juga bahaya kan. Jadi proteinnya bisa dari telur, ikan, ayam gitu, tapi juga harus banyak sayuran gitu. Karbohidratnya juga harus hati-hati. Yang penting sekarang adalah jauh mengurangi gula dan gula tuh lebih jahat dari fat soalnya ya kan. Jadi kalau kita sudah berumur sebaiknya jangan lagi banyak makan gula gitu. Dia nggak terlalu suka juga, harus tetap bisa menikmati, tapi kita juga saya terlatih untuk memilah-milah gitu. Oh ini bisa dimakan, oh ini nggak bisa dimakan, karena kan tidak setiap hari saya memasak itu, kadang-kadang ada undangan gitu kan, kalau gitu bisa kita Porsi nasi juga dikurangin nggak Tante? oh iya, karena memang itu supaya operasinya tidak tertarik gravitasi ke belakang, jadi tetap stay gitu, jadi ya jalan aja. Porsi nasi juga dikurangin nggak Tante? Porsi nasi ya, jadi sekarang makannya nasi merah gitu. Nasi putih udah jarang banget lah. Nasi
merah pun itu cuma berapa sih? 3 sendok, 4 sendok. Berarti olahraga juga ada Olahraga sendiri Mbak Olahraga Titi. menyesuaikan dengan umur karena kan sekarang udah nggak bisa lagi high impact. Itu olahraganya tuh berenang, yoga, terus pilates. Sempat belajar tenis tapi susah juga ya tenis ya. Terus ya belum lagi kalau belajar tenis berarti kan harus punya racket, harus punya baju tenis yang biasanya pakai rok mini. Aduh saya kayaknya udah gak cocok deh pakai rok mini deh ya, udah terlalu emak-emak gitu pakai rok mini. Terus apa lagi ya, jadi saya mau cari olahraga lain aja gitu. Mbak Titi, ini ada perawatan khusus pastinya nggak sih after dari itu Mbak Titi? operasi lagi untuk ternak segala macam apalagi Yang pasti tetap harus perawatan ya. Perawatan itu bisa macam-macam, ada termas, ada ultra, ada botox, ada macam-macam. Kita facial pun udah termasuk perawatan. Mungkin berapa budget? Ada budget yang khusus nggak sih untuk perawatan itu? Wah, kira-kira sekitar 1 triliun gitu ya. Nggak ini sih, saya juga nggak terlalu udah terlalu membuang-buang. Karena gini, karena kalau misalnya kita pinter mengatur pola hidup makan kita, itu tanpa harus keluar banyak pun akan terasa. Saya punya teman juga yang umurnya sama gitu, kurang lebih sama saya gitu ya. Dia seorang fotografer, dia belum pernah melakukan surgery, tapi tuh mukanya benar-benar bagus gitu, kulit mukanya gitu, karena dia nggak merokok, nggak minum alkohol, tidak minum gula, soda, terus dia banyak makan sayuran, jus sayur gitu. Jadi ya kita harus bisa juga dari anak sendiri melihat perubahan dari Mbak Titi sendiri seperti apa sih Mbak? Iya, pokoknya mereka bilang asal mama senang, kita juga senang lah. Pokoknya apapun yang mama lakukan kita support gitu. Jadi mungkin karena mereka udah gede, udah dewasa gitu ya. Dan mereka kan juga si Salma Salwadapa kan sekarang kan di Bali gitu. Stephanie di LA, Amerika. Jadi saya sendiri di rumah, tapi ada kakak, ada adik. Jadi mungkin dengan itu mereka juga nggak mau terlalu ngatur-ngatur ibunya kan, karena ibu nggak mau kesian sendiri masih jam juga, kecuali kalau mereka tinggal di rumah selesai tuh ngatur-ngatur nggak apa-apa nih. Tapi karena mereka di luar gitu ya. Mbak, kemarin katanya untuk biaya itu sampai nolnya banyak banget, emang berapa sih Kak? Rame banget tuh. Ada hal-hal yang bisa saya share, tapi ada juga yang nggak bisa saya share. Tapi yang pasti enggak lah, kita jangan terlalu matok harga gitu. Saya juga bukan orang yang suka mumbar-mumbar Jadi berkerugian. Jadi ini kan sama Pak Tari ada libur panjang, kira-kira ada rencana untuk liburan kemana? ada tawarannya sih. Jadi sibuk kerja aja gitu. Ya, dengan bekerja saya juga jadi senang. Oke. Oke. Sehat-sehat Mbak Titi, Terima sukses kasih ya selalu. semuanya. Thank you. Di ABC. Ya, betul.